بسم الله الرحمن الرحيم. Salam sejahtera, kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan kisah menarik ini dalam sejarah bangsa kita. Menurut sejarah dan tradisi lisan di Sulu, Syarif Kabunsuan belajar di bawah naungan ayahnya yang juga seorang ulama terkemuka. Ia juga disebut-sebut telah menimba ilmu di sejumlah pusat keilmuan Islam seperti di Kerajaan Malaka dan di Makkah, Arab Saudi. Ia kemudian menjadi seorang imam besar atau kadi yang dihormati dan memiliki banyak pengikut di wilayah Sulu dengan keahliannya dalam ilmu agama dan kemampuan memimpin masyarakat. Syarif Kabunsuan mampu menyebarkan ajaran Islam di Sulu dan memainkan peran penting dalam memperkuat pengaruh Arab di wilayah tersebut. Tidak ada catatan sejarah yang pasti tentang apakah Syarif Kabunsuan pernah mengunjungi Melaka atau Brunei pada masa hidupnya. Namun, diperkirakan bahawa hubungan antara Sulu, Melaka dan Brunei pada masa itu cukup erat, terutama dalam hal perdagangan dan persilatan. Beberapa sejarawan menduga bahawa Syarif Kabunsuan kemungkinan pernah mengunjungi Melaka, yang merupakan pusat kebudayaan, perdagangan dan keagamaan Islam pada abad ke-16. Melaka juga menjadi tujuan utama para peziarah Muslim dan sarjana pada masa itu, termasuk para ulama dari Timur Tengah dan Asia Tenggara. Brunei juga merupakan kerajaan Islam penting di wilayah ini pada masa itu, dan Sulu memiliki hubungan dagang yang dekat dengan Brunei. Oleh kerana itu, kemungkinan besar Syarif Kabunsuan juga memiliki kontak dengan kerajaan Brunei. Asal-usul Syarif Kabunsuan masih diperdebatkan di kalangan sejarawan dan peneliti sejarah. Beberapa sumber menyebutkan bahawa ia berasal dari suku Bajau, sedangkan sumber lain menyebutkan bahawa ia berasal dari suku Tausug. Menurut tradisi lisan di Sulu, Syarif Kabunsuan merupakan keturunan dari keluarga Arab yang menetap di Sulu pada abad ke-14 atau ke-15. Ia adalah cucu dari Syarif Ul Hashim dari keluarga Banu Hashim di Makkah, yang konon merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Keluarga Syarif Ul Hashim ini kemudian menetap di Kerajaan Melaka sebelum pindah ke Sulu. Meskipun ada perbezaan pandangan tentang asal-usul etnis Syarif Kabunsuan, namun dia dianggap sebagai tokoh yang penting dan dihormati oleh orang-orang Bajau dan Tausug di wilayah Sulu, serta dianggap sebagai pendiri Sulu yang moden dan mampu menyatukan masyarakat yang beragam. Syarif Kabunsuan dikenal sebagai seorang tokoh yang cekap dalam berperang dan berdiplomasi. Ia memiliki kemampuan memimpin pasukan dengan baik dan terkenal sebagai seorang pejuang yang berani. Menurut catatan sejarah, Syarif Kabunsuan memimpin pasukan suku Bajau dan Tausug dalam beberapa pertempuran melawan musuh-musuh mereka, seperti Spanyol dan Kerajaan Maguindanao. Salah satu kemenangan penting yang ia raih adalah saat ia memimpin pasukan suku Bajau dan Tausug dalam pertempuran tampakan pada tahun 1578 melawan pasukan Spanyol. Dalam pertempuran ini, pasukan Syarif Kabunsuan berhasil mengalahkan pasukan Spanyol yang jauh lebih besar dan kuat, dan berhasil mempertahankan kemerdekaan Sulu dari kekuasaan kolonial Spanyol. Dalam sejarah Sulu, Syarif Kabunsuan dianggap sebagai seorang pahlawan nasional dan dihormati oleh masyarakat Sulu kerana jasanya dalam mempertahankan kedaulatan dan kebebasan mereka dari penjajahan asing. Perang tampakan terjadi pada tahun 1578 di wilayah pantai timur laut Pulau Jolo, Sulu. Pertempuran tersebut melibatkan pasukan suku Bajau dan Tausug yang dipimpin oleh Syarif Kabunsuan.
melawan pasukan Spanyol yang dipimpin oleh Kapten Esteban Rodriguez de Figueroa. Pasukan Spanyol yang terdiri dari sekitar 70 orang memulai serangan terhadap pasukan suku Bajau dan Tausug yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Namun, pasukan suku Bajau dan Tausug yang dipimpin oleh Syarif Kabunsuan berhasil mempertahankan posisi mereka dan melancarkan serangan balik, yang membuat pasukan Spanyol mengalami banyak korban. Pertempuran berlangsung selama beberapa hari, dan pada akhirnya pasukan Spanyol yang kehilangan banyak pasukan dan persediaan menarik diri dari pertempuran dan meninggalkan Sulu. Kemenangan pasukan suku Bajau dan Tausug dalam perang tampakan adalah kemenangan yang penting kerana berhasil mengusir pasukan Spanyol dari wilayah Sulu dan mempertahankan kemerdekaan Sulu dari kekuasaan kolonial Spanyol. Syarif Kabunsuan dianggap sebagai salah satu pemimpin utama dalam perang tampakan. Dan jasanya dalam memimpin pasukan suku Bajau dan Tausug diakui sebagai salah satu faktor penting dalam kemenangan mereka dalam pertempuran tersebut. Perang tampakan menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Sulu. Dan Syarif Kabunsuan dihormati sebagai pahlawan nasional Sulu atas jasanya dalam mempertahankan kedaulatan dan kebebasan Sulu dari penjajahan asing. Perang tampakan mengorbankan banyak nyawa pejuang suku Bajau dan Tausug. Meskipun pasukan suku Bajau dan Tausug yang dipimpin oleh Syarif Kabunsuan berhasil memenangkan pertempuran, namun perang tersebut menimbulkan korban jiwa yang signifikan di kedua belah pihak. Tidak ada catatan pasti tentang jumlah korban jiwa dalam perang tampakan, namun diperkirakan bahawa puluhan hingga ratusan pejuang suku Bajau dan Tausug tewas dalam pertempuran tersebut. Begitu juga dengan pasukan Spanyol yang kehilangan sekitar 20-30 orang dalam pertempuran tersebut. Walaupun perang tampakan berakhir dengan banyak korban jiwa, namun kemenangan pasukan suku Bajau dan Tausug dalam pertempuran tersebut membuktikan keberanian dan kekuatan mereka dalam mempertahankan wilayah mereka dari penjajahan asing dan menjadi momen penting dalam sejarah perjuangan suku bangsa di wilayah Sulu. Suku Bajau dan Tausug menggunakan berbagai macam senjata dalam perang tampakan melawan pasukan Spanyol. Beberapa senjata yang digunakan antaranya ialah kris, pisau tradisional yang terbuat dari baja atau besi dengan bilah yang melengkung dan memiliki ujung tajam. Kris digunakan sebagai senjata tajam untuk menyerang musuh dari jarak dekat. Tombak, senjata panjang yang terbuat dari kayu dan besi dengan ujung yang tajam. Tombak digunakan untuk menyerang musuh dari jarak jauh dan juga bisa digunakan untuk menahan serangan musuh. Pedang, senjata tajam yang terbuat dari baja atau besi dengan bilah yang panjang dan tajam. Pedang digunakan untuk menyerang musuh dari jarak dekat dan juga untuk membelah atau memotong benda lain. Busur dan anak panah, senjata jarak jauh yang terdiri dari busur dan anak panah. Anak panah yang dilontarkan dari busur bisa menimbulkan luka parah pada musuh jika berhasil mengenai musuh. Meriam, senjata api yang digunakan untuk menembakkan proyektil, seperti bola besi atau peluru, ke arah musuh. Meskipun meriam bukan senjata tradisional suku Bajau dan Tausug, namun mereka berhasil memperoleh beberapa meriam dari para pedagang Eropah dan juga dari penjarahan kapal-kapal asing. Senjata-senjata tersebut digunakan oleh suku Bajau dan Tausug dengan penuh keberanian dalam perang tampakan melawan pasukan Spanyol dan berhasil memenangkan pertempuran tersebut.
Tidak ada informasi yang menyebutkan apakah Syarif Kabungsuan turut serta dalam perang tampakan melawan Sepanyol atau tidak. Namun, Syarif Kabungsuan dikenal sebagai seorang pemimpin suku bangsa Moro yang kuat dan berpengaruh dan merupakan tokoh penting dalam sejarah perjuangan suku bangsa Moro di Filipina. Suku Bajau dan Tausug mengandalkan keahlian mereka dalam berlayar dan bertempur di laut sebagai persiapan dalam menghadapi musuh mereka, termasuk orang Sepanyol. Mereka mempersenjatai diri dengan senjata tradisional seperti keris, tombak, pedang, busur, dan anak panah. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan dalam membuat perahu dan menavigasi lautan dengan baik, yang memungkinkan mereka untuk bergerak dengan cepat dan efektif dalam menghadapi serangan musuh. Selain itu, suku Bajau dan Tausug juga melakukan kerjasama antara suku dalam membentuk aliansi untuk menghadapi musuh yang lebih kuat, seperti orang Sepanyol. Mereka membentuk aliansi dengan suku-suku lain di Mindanao dan Sulu, dan juga memanfaatkan keterampilan dalam diplomasi untuk menjalin hubungan dengan negara-negara tetangga, seperti Brunei, untuk memperoleh dukungan dalam melawan musuh mereka. Secara keseluruhan, persiapan suku Bajau dan Tausug dalam menghadapi musuh Sepanyol meliputi kombinasi keahlian bertempur di laut, senjata tradisional, keterampilan berdiplomasi, dan kerjasama antara suku. Meskipun mereka akhirnya kalah dalam peperangan tersebut, namun mereka berhasil menunjukkan ketangguhan dan keberanian dalam menghadapi kekuatan kolonial yang jauh lebih besar. Tidak ada informasi yang menyebutkan adanya bantuan dari negara lain dalam perang tampakan antara suku Moro dan Sepanyol di awal abad ke-17. Pada saat itu, Filipina dan wilayah sekitarnya telah menjadi bagian dari Imperium Sepanyol. Dan suku-suku Moro di wilayah selatan Filipina telah lama memperjuangkan kemerdekaan mereka dari kekuasaan kolonial Sepanyol. Perang tampakan adalah salah satu upaya terakhir suku Moro dalam melawan kekuasaan Sepanyol, yang pada akhirnya berhasil merebut kembali wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh suku Moro, seperti Mindanao dan Jolo. Meskipun tidak ada dukungan dari negara lain, suku Moro berhasil mempertahankan wilayah mereka selama berabad-abad dengan menggunakan taktik gerilya dan keahlian mereka dalam berlayar dan bertempur di laut. Perjuangan suku Moro melawan kekuasaan kolonial Sepanyol menjadi bagian dari sejarah perjuangan kemerdekaan Filipina dan memberikan inspirasi bagi gerakan nasionalis Filipina pada abad ke-20. Tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan bahawa suku Bajau dan Tausug melarikan diri ke negara lain selama perang tampakan. Pada saat itu, suku Bajau dan Tausug bersama dengan suku-suku Moro lainnya telah menetap di wilayah selatan Filipina dan memperjuangkan kemerdekaan mereka dari kekuasaan kolonial Sepanyol. Setelah perang tampakan, banyak dari suku Bajau dan Tausug tetap tinggal di wilayah selatan Filipina dan terus mempertahankan tradisi dan budaya mereka yang unik. Beberapa di antara mereka juga menetap di wilayah-wilayah terdekat seperti Sabah, Malaysia, yang dulunya merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Sulu yang dipimpin oleh suku Tausug. Pada awalnya, Sepanyol mengalami beberapa kekalahan dalam pertempuran melawan suku-suku Moro, termasuk perang di Tampakan pada tahun 1898. Namun, Sepanyol kemudian berhasil merebut kembali wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh suku-suku Moro di wilayah selatan Filipina. Setelah kekalahan mereka dalam Perang Sepanyol-Amerika pada tahun 1898, Sepanyol menyerahkan kendali atas Filipina kepada Amerika Serikat dan wilayah selatan Filipina, termasuk daerah yang dihuni oleh suku Bajau dan Tausug, menjadi bagian dari pemerintahan kolonial Amerika. Selama masa pemerintahan kolonial Amerika, terjadi pemberontakan suku Moro melawan pemerintah kolonial yang dikenal sebagai Perang Moro. Secara umum, suku-suku Moro termasuk suku Bajau dan Tausug
terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan mereka dari kekuasaan kolonial, baik itu Sepanyol atau Amerika Serikat, dan mereka terus mempertahankan budaya dan tradisi mereka meskipun dihadapkan pada berbagai rintangan. Tidak ada suku atau negara lain yang secara resmi membantu suku Bajau dan Tausug dalam perang tampakan melawan Sepanyol pada tahun 1898. Namun, terdapat beberapa individu, baik dari suku Moro maupun dari luar, yang secara sukarela bergabung dengan pejuang Moro untuk melawan Sepanyol. Sebagai contoh, ada seorang perwira Inggeris bernama Frank Swettenham yang secara sukarela bergabung dengan pasukan Moro selama Perang Tampakan. Selain itu, terdapat juga beberapa pejuang dari suku-suku tetangga seperti suku Maguindanao dan Maranao yang bergabung dengan suku Bajau dan Tausug dalam perang melawan Sepanyol. Namun, dukungan dari individu-individu ini tidak signifikan dalam skala yang lebih besar. Frank Swettenham adalah seorang perwira Inggeris yang bertugas di Malaya, dan pada saat itu Inggeris memegang kekuasaan atas wilayah Malaya. Meskipun tidak ada keterlibatan resmi dari pemerintah Inggeris dalam perang tampakan, Swettenham secara sukarela bergabung dengan pasukan Moro untuk membantu mereka dalam perang melawan Sepanyol. Alasan Swettenham untuk bergabung dengan pasukan Moro tidak diketahui dengan pasti. Namun, diperkirakan bahawa Swettenham memiliki simpati terhadap orang-orang Moro kerana melihat mereka sebagai perlawanan yang heroik terhadap imperialisme dan kekuasaan kolonial, dan mungkin juga kerana memandang mereka sebagai saudara-saudara di Asia Tenggara. Selain itu, Swettenham juga mungkin memiliki kepentingan pribadi dalam membantu pasukan Moro, seperti untuk mencari pengalaman baru atau untuk memenuhi keinginan petualangan pribadinya. Namun, tujuan utama Swettenham dalam membantu pasukan Moro tetap tidak jelas dan merupakan spekulasi belaka. Frank Swettenham tidak terbunuh dalam perang tampakan. Sebaliknya, setelah perang tersebut berakhir, Swettenham kembali ke tugasnya sebagai administrator Inggeris di Malaya dan terus berkarir di sana. Setelah itu, ia menjadi Gubernur Selangor dan kemudian Gubernur Jenderal Straits Settlement TS, iaitu suatu wilayah yang terdiri dari Singapura, Melaka dan Pulau Pinang di Malaya. Swettenham juga memainkan peran penting dalam membentuk politik dan ekonomi kolonial Inggeris di Malaya. Ia meninggal pada tahun 1946 di Inggeris, raja-raja di Sulu dan Maguindanao, seperti Jamalul Kiram II dari Sulu dan Sultan Kudarat dari Maguindanao, memimpin pasukan mereka sendiri dalam perang tampakan melawan penjajah Sepanyol. Mereka adalah sekutu dari Syarif Kabunsuan dan berjuang bersamanya melawan penjajah Sepanyol. Namun, perang tersebut tidak sepenuhnya berhasil, dan Sepanyol masih mempertahankan kendali mereka atas wilayah-wilayah Filipina selama beberapa waktu setelah perang berakhir. Perang tampakan terjadi selama 3 tahun, mulai dari tahun 1897 hingga 1900, di daerah Mindanao dan Sulu di Filipina Selatan. Terdapat beberapa pertempuran dan tindakan perlawanan yang terjadi selama perang tersebut. Di antaranya adalah pertempuran tampakan yang merupakan pertempuran besar antara pasukan Sepanyol dan pasukan suku Moro yang dipimpin oleh Syarif Kabunsuan. Selain itu, terdapat juga tindakan perlawanan kecil-kecilan seperti serangan dan serbuan kecil terhadap pasukan Sepanyol di berbagai daerah di sekitar Mindanao dan Sulu. Pihak Sepanyol berhasil memenangkan perang tampakan melalui kampanye militer yang panjang dan berdarah. Setelah pertempuran tampakan pada awal 1898, pasukan Sepanyol berhasil merebut benteng pertahanan suku Moro dan menewaskan banyak pejuang Bajau dan Tausug. Pada akhirnya, pasukan Sepanyol berhasil mengalahkan suku Moro dan menegakkan kekuasaan kolonial mereka di Filipina Selatan.
Setelah Perang Tampakan, Spanyol memerintah Filipina Selatan hingga tahun 1899, ketika Amerika Serikat merebut kendali atas kepulauan tersebut dalam Perang Spanyol-Amerika. Terdapat keyakinan di kalangan suku Bajau dan Tausug bahawa beberapa pejuang mereka memiliki ilmu kekebalan atau kemampuan magis untuk melindungi diri mereka dari senjata musuh selama Perang Tampakan. Selain itu, hal seperti ilmu kekebalan atau kemampuan magis tidak bisa diandalkan sebagai satu-satunya faktor dalam menentukan hasil suatu pertempuran kerana faktor-faktor lain seperti taktik, strategi, dan persenjataan juga berperan penting dalam menentukan kemenangan atau kekalahan. Penduduk peribumi di Sulu dan Maguindanao, seperti orang Samal dan orang Yakan, juga turut terlibat dalam Perang Tampakan, namun kehadiran mereka tidak sebesar suku Bajau dan Tausug. Meskipun demikian, Perang Tampakan secara umum dipandang sebagai upaya bersama oleh seluruh rakyat di wilayah tersebut untuk mempertahankan kemerdekaan mereka dari penjajahan Spanyol. Selain Syarif Kabunsuan, terdapat beberapa tokoh atau pahlawan lain dari suku Bajau dan Tausug yang turut berjuang dalam Perang Tampakan, di antaranya adalah Panglima Hasan, pemimpin dari suku Tausug yang turut berjuang melawan penjajahan Spanyol. Panglima Muda Hashim, seorang panglima dari suku Bajau yang turut berperang dan dianggap sebagai salah satu pahlawan di Sulu. Datuk Ali, seorang pemimpin dari suku Maguindanao yang memimpin pasukannya dalam perang melawan Spanyol dan Amerika Serikat di Mindanao. Sultan Jamalul Kiram II, seorang raja dari Kesultanan Sulu yang turut berjuang melawan penjajahan Spanyol dan Amerika Serikat di awal abad ke-20. Mereka semua merupakan tokoh penting dalam sejarah perjuangan masyarakat pribumi di wilayah Filipina Selatan melawan penjajahan asing. Senjata baru dan seni mempertahankan diri seperti silat merupakan bagian dari tradisi dan kebudayaan suku Bajau dan Tausug, dan mereka terampil menggunakan senjata-senjata tradisional seperti rencong, keris, pedang, dan tombak dalam perang. Selain itu, mereka juga terlatih dalam teknik-teknik bertempur menggunakan pisau, tongkat, dan teknik pukulan tangan kosong. Oleh kerana itu, kemampuan mereka dalam seni bela diri dan penggunaan senjata tradisional sangat penting dalam Perang Tampakan, meskipun tidak banyak informasi spesifik tentang teknik yang digunakan selama pertempuran. Tidak terdapat sumber sejarah yang menyatakan bahawa suku Bajau dan Tausug menjadikan Perang Tampakan sebagai perang sabil atau perang suci dalam agama Islam. Perang Tampakan umumnya dilihat sebagai sebuah konflik antara suku Bajau dan Tausug dengan pihak Spanyol yang ingin menguasai wilayah Sulu dan sekitarnya. Sementara agama Islam memang memiliki konsep perang sabil, namun tidak semua konflik bersenjata yang melibatkan umat Islam dianggap sebagai perang sabil. Perang Tampakan dinamakan demikian kerana terjadi di kawasan Tampakan, iaitu sebuah desa di Sulu, Filipina. Perang ini terjadi antara pasukan Spanyol dengan pejuang-pejuang Bajau dan Tausug pada 1 Juli 1898. Sejak saat itu, peristiwa tersebut dikenal dengan nama Perang Tampakan. Perang Tampakan bermula pada tahun 1897 di Sulu, ketika pasukan Sepanyol di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Fernando Primo de Rivera ingin menaklukkan wilayah Sulu yang kaya dengan hasil bumi dan sumber daya alam. Pasukan Sepanyol menganggap Syarifullah, Sultan Sulu saat itu, tidak bisa mengendalikan wilayahnya sendiri dan ingin memaksa pihak Sulu untuk menjadi daerah jajahan Sepanyol.
Namun, ketika pasukan Sepanyol tiba di Jolo, mereka menghina Sultan Sulu dengan memasang bendera Spanyol di atas istananya. Ini memicu kemarahan rakyat Sulu dan mengakibatkan konflik meletus. Pasukan Sepanyol menghadapi perlawanan sengit dari pejuang Bajau dan Tausug yang bersatu melawan penjajah. Oleh kerana itu, dapat dikatakan bahawa penyebab utama perang tampakan adalah invasi dan penaklukan wilayah Sulu oleh pasukan Sepanyol, sementara pemicu langsungnya adalah penghinaan terhadap Sultan Sulu dan pemasangan bendera Spanyol di atas istananya. Pada masa perang tampakan, pihak Spanyol di wilayah Filipina dikendalikan oleh Gubernur Jenderal Valeriano Weyler. Ia ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal pada tahun 1888 dan memerintah hingga tahun 1891, lalu kembali menjabat dari tahun 1896 hingga 1897. Weyler memiliki reputasi sebagai seorang pemimpin yang tegas dan juga terkenal kerana kebijakan yang keras terhadap para pemberontak di Filipina. Beberapa pejabat Spanyol yang terlibat dalam perang tampakan antara lain Gubernur Jenderal Izquierdo, Komandan Militer Arsenio Martinez Campos, Kolonel Rafael González Ecago, dan Kapten Enrique de las Morenas. Terdapat beberapa pegawai Spanyol yang terbunuh selama perang tampakan. Di antaranya adalah Kapten Molina, Kapten Roldan, Letnan 1 Carrasco, Letnan 1 Charo, Letnan 1 Ortega, dan Letnan 1 Primo de Rivera. Mereka tewas dalam berbagai pertempuran melawan pejuang Bajau dan Tausug.